yang sunnah sholatnya ditambah. Di malam hari ada sholat taraweh, betul? Ayo, jangan sampai kita tertinggal sholat taraweh, sholat qiyam di bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang qiyam, yang sholat di malam Ramadan, yakni sholat taraweh, maka sholatnya dengan keadaan ikhlas, khusyuk karena beriman kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang hadir di masjid ini dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga puasa Ramadan kita semuanya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, di awal tausiah AA kita angkat kedua telapak tangan, kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca setiap bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, selamatkan aku di bulan Ramadan, dan selamatkanlah bulan Ramadan untukku, dan terimalah semua amalku di sisimu. Amin ya rabbal alamin. Bunda, bulan suci Ramadan itu adalah bulan terbaik untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Iya apa iya? Salah satu yang bisa kita perbaiki di bulan Ramadan adalah perbaiki sholat kita, perbaiki sujud kita, perbanyak doa kita. Betul? Kenapa AA? Karena Ramadan itu syahrul qiyam, bulannya sholat. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ulangi, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Yang wajib sholat jaga, betul? Yang sunnah sholatnya ditambah. Di malam hari ada sholat taraweh, betul? Ayo, jangan sampai kita tertinggal sholat taraweh, sholat qiyam di bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang qiyam, yang sholat di malam Ramadan, yakni sholat taraweh, maka sholatnya dengan keadaan ikhlas, khusyuk
karena beriman kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Selain qiyam, tentu bunda harus memperbanyak doa ketika bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun da'awatin mustajabatin." Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Berarti mustajab, betul? Ada berapa? 3 doa yang tidak akan tertolak. 3 doa yang diijabah oleh Allah. Siapa di antara 3 doa itu? Yang pertama, da'watus shaimi, doanya orang yang sedang berpuasa. Malamnya dia qiyam, malamnya dia sholat, siangnya dia puasa, doa kepada Allah, maka doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlumi, doanya orang yang terzolimi. Kebayang gak? Bunda lagi puasa, kemudian bunda lagi safar, dan kelihatannya wajah-wajah tersakiti. Bunda lagi puasa dalam keadaan safar, mungkin ada di antara kita yang lagi tersakiti, yang lagi terzolimi. Doa sama Allah, kira-kira doanya mustajab atau tidak? Dikabul atau tidak? Maka mumpung lagi puasa, banyakin doa. Doa apa ya yang harus kita banyakin baca? Salah satunya, banyakin doa minta ampun. Betul? Ada rumus. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Ulangi ya, AA sekali, bunda sekali. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Mohon maaf, nggak usah diulangi. Sampai kelar dulu. Mohon maaf kalau bunda tanya, kenapa ya? Bunda teh udah banyak doa, udah banyak minta, kenapa ya belum dikabulkan? Punten, mohon maaf. Boleh jadi yang kurang bukan doanya, tapi yang masih banyak dosanya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangan Ibu untuk Hilman. Silakan. Ibu ini. Siapa lagi yang bertanya? Ibu gitu apa Bu? Gitu. Siapa lagi? Oh, Bunda, silakan ya. Ibu lagi gitu, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Badriah dari Majelis Ta'lim KJRI Cisarua Bogor. Ibu Siti Badriah. Alhamdulillah. Bisa ketemu di sini Ibu Siti Badriah. Iya, alhamdulillah. Iya. Siapa namanya? Siti Badriah. Siti Badriah. Sudah hijrah ya Ibu Siti. Oh, nanya. Iya. Kalau dalam sujud itu bagusnya perbanyak meminta doa kepada Allah atau perbanyak memuji zikir kepada Allah? Itu aja pertanyaan dari saya. Bagaimana Bu pertanyaan Bu? Boleh diulang, mohon maaf. Kalau dalam sujud iya bagusnya perbanyak doa meminta kepada Allah atau perbanyak memuji zikir kepada Allah. Zikir atau pujian-pujian kepada Allah gitu ya. Itu dari saya pertanyaan. Itu aja Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau sujudnya dalam sholat itu sudah ada bacaannya yang sudah ditentukan. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala pujian untuknya.
Maka dalam sujud ketika sholat sudah ada bacaan yang ditentukan. Sebaiknya, seharusnya mengikuti apa yang sudah ditentukan. Karena ibadah sholat itu kita mauquta, segala aturannya telah ditentukan, waktunya, kaifiahnya, bacaannya, semua sudah ada. Betul? Adapun mungkin yang Bunda tanyakan lebih kepada sujud sunnah atau dalam doa. Mana yang harus lebih banyak? Tentu dua-duanya adalah sesuatu yang harus kita perbanyak. Zikir misalnya. Apa zikir yang paling disukai oleh Allah? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir bagus? Boleh juga Bunda memperbanyak istighfar. Zikir. Astagfirullah, ya Allah, ampuni dosaku. Boleh. Kalau mau naik level lagi, baca Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang di pagi hari dan petang hari membaca Sayyidul Istighfar, kemudian ajal menjemputnya, maka tubuhnya pasti masuk ke dalam surga. Termasuk doa yang lain. Kan kalau Bunda bicara kalau urutan doa yang paling baik itu gimana? Ada 4. 1, memuji Allah. 2, Bunda boleh menggunakan wasilah untuk menghadirkan sholawat terbaik kepada Rasulullah. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan yang keempat, meminta kepada Allah. 1, memuji Allah. 2, bersolawat. 3, merendahkan diri. Dan yang keempat, meminta kepada Allah. Tadi Bunda Aa bilang, sebelum minta apapun, minta apa? Minta ampun kepada Allah. Jadi kalau Bunda doa begini urutannya kira-kira, ya Allah, ya Razak. Kalau Bunda minta pengen rezeki nih, ya Allah ya Razak, duhai Allah yang maha memberi rezeki, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamba ini lemah ya Allah, hamba gak punya daya upaya ya Allah, hamba tuh lagi susah ya Allah, suami hamba lagi susah ya Allah. Kalau bukan Engkau yang nolong hamba, siapa lagi? Tuh, mulai ini kan urusan rezeki kan. Suami hamba di PHK ya Allah, usahanya bangkrut ya Allah, sedangkan hamba banyak kebutuhan ya Allah. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi? Mulai itu. Hamba tuh capek ya Allah, minta sama manusia, sakit, pinjam sama Cida nggak dikasih ya Allah, pinjam, mulai itu curhat. Jadi Bunda merendahkan betul di hadapan Allah, hina betul. Bunda bilang hamba lemah, hamba nggak kuat, hamba nggak mampu, hamba nggak punya daya upaya. Setelah Bunda menghinakan diri, baru Bunda minta, ya Allah, jika ujian ini disebabkan karena dosa hamba, ampuni dosa hamba. Mulai nangis. Jadi pertama muji Allah dulu, 2 sholawat, 3 merendahkan diri, baru yang keempat minta sama Allah. Makanya kita beruntung ya, di Jalan Dakwah BTV di akhir acara pasti akhir mendoakan. Makanya Bunda yang hadir, pemirsa yang di rumah, ikut doa, ikut aminkan. Mungkin pas sendiri mah Bunda teh susah kan berkata-kata teh kan. Kadang ya Allah, apalagi ya Allah ya. Eta pokoknya nama ya Allah, eta pokoknya nama. Nah, daripada Bunda susah, aminkan. Betul nggak? Satu orang berdoa, yang hadir mengaminkan, maka Allah kabulkan doa-doanya. Jelas? Jadi berzikir boleh, berdoa boleh, memuji boleh. Karena dalam sujud yang sifatnya sunnah, perbanyak, bahkan dilama-lamain. Karena jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika kapan? Sujud. Selagi bulan Ramadan, perbanyak.
sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan buat Bunda yang berbahagia. Baik, langsung saja beri kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada yang mau, ya udah. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nih. Ya silakan. Silakan siapa? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusi dari MT Al-Amin, Citayam, Bojonggede, Bogor. Ada titipan pertanyaan dari teman saya. Teman, oke. Katanya bulan puasa ini Allah membuka lebih luas ampunannya. Pintu taubat gitu. Pintu tobat. Ampunannya. Ya, ampunannya. Ya. Tapi Ibu lihat. Yusi. Yusi enggak lihat. Di bulan Ramadan ini Allah membuka lebih luas pintu ampunannya. Ampunannya. Oke, Iya. terus Apakah itu benar pintu ampunan itu dibuka seluasnya? Sementara dosanya di masa lalu itu banyak. Apa bisa diampuni dosanya yang masa lalu itu? dosa siapa? Dosa teman saya. Nah, Ibu nggak punya dosa. Nggak mau diampuni dosanya. Enggak, saya nanya dosa teman saya. Iya, beliau lagi menyampaikan iya. titipan Titipan pertanyaan saya. dari teman Teman ibu. saya. Namanya Teman saya. siapa? Nama temannya? Itu saya rahasiakan. Rahasiakan. Iya, silakan. Iya, iya. Dia dosanya terlalu besar, seperti Apakah dosa itu bisa diampuni oleh Allah? Ini yang namanya ipar tuh nyaut ya. Ya, ipar adalah maut. Hah? Ipar adalah maut. Nyaut nggak nyampur ya. Terus Itu aja pertanyaannya. Apakah bisa dosa dia diampuni? yang lalu berselingkuh dengan kakak iparnya Bersih di bulan puasa nih. Adalah badan karena ini. pintu ampunan Allah terbuka. Iya. Dosanya selingkuh itu. Iya. Ini pertanyaan titipan dari Ibu. Apakah kamu lihat? Enggak ada rahasia. Ibu Yusi. Rahasia nama temannya rahasia. Nama Iya, Yusi. iya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, selingkuhnya di bulan puasa atau di bulan biasa? Bulan puasa lagi. Selingkuhnya di bulan puasa. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bunda, bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Jangan melakukan perbuatan yang hina di bulan yang mulia. Mohon maaf, iya di bulan ini setiap amal soleh dilipat gandakan pahalanya, betul? Tapi hati-hati, setiap dosa yang dilakukan di bulan yang mulia ini, maka dosanya pun dilipat gandakan. Nauzubillahi min zalik. Terus gimana Ustadz? Udah terjadi taubat, betul? Mumpung bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Ini malah ngelakuin dosanya selingkuh sama kakak ipar di bulan Ramadan. Tobat sungguh-sungguh, betul? Istighfar yang banyak, taubat sungguh-sungguh. Jangan melakukan hal itu lagi. Gimana caranya agar taubat itu diterima? Ada 3 syaratnya. 1, menyesal.
nyesel kalau ingat dosa itu. 2, berhenti. Kalau tahu dosa tinggalin. Ini mah kadang udah tahu dosa masih seneng ada di situ. Mohon maaf, itu namanya bukan taubat, namanya Apa itu tomat? Apa itu tomat? Taubat maksiat. Abis maksiat tobat, abis tobat abis maksiat. Ada yang begitu di sini? Ayo, ini bulan Ramadan. Justru kita tuh ngejaga betul nggak bikin dosa. Ini bulan Ramadan, betul? 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji nggak mau ngelakuin lagi. Hati-hati dengan urusan selingkuh gitu teh. Bunda, Allah Maha Pengampun, betul? Tapi jangan karena Bunda merasa Allah Maha Pengampun, bikin dosa aja lagi. Kan nanti tobat lagi, minta ampun lagi. Kan Allah Maha Pengampun. Jangan karena Bunda berpikir Allah Maha Pengampun, Bunda bisa semena-mena berbuat dosa. Betul? Bunda bisa bilang, kan besok bisa sholat lagi, besok bisa puasa lagi. Punten, mohon maaf, azannya mungkin masih ada, puasanya mungkin masih ada, tapi kitanya Umurnya belum tentu masih ada. Makanya kalau Bunda mau berhenti dosa, apa di antara nasihatnya kata Nabi? Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Banyak ingat mati. Betul? Mohon maaf, berapa banyak saudara kita, tetangga kita yang tahun lalu masih ketemu Ramadan sama kita, tapi tahun ini mungkin beliau sudah kembali kepada Allah. Ada? Banyak. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan Ramadan yang Allah kasih tahun ini, karena belum tentu tahun depan kita masih ketemu lagi. Untuk semua dosa yang pernah kita lakukan, bertobat, minta ampun. Khawatir kesempatan yang Allah kasih tak lagi diberikan kepada kita. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Ya. Bunda, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Betul? Tolong jawab. Apakah Allah tahu yang kita lakukan? Apakah Allah melihat yang kita lakukan? Tidak ada satupun yang tersembunyi dalam pandangan Allah. Betul? Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihat semut itu. Allah tahu tidak? Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah daun yang jatuh itu. Pertanyaannya, Allah tahu atau tidak? Mohon maaf, disembunyikan, ditutupi, gimana pun caranya, kalau Allah udah bilang kun fayakun, kebuka, jadi pasti akan kebuka. Betul? Maka mohon maaf, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Mbaknya tadi temuin, sebanyak apapun dosa kita, selama kita minta ampun, pasti Allah akan ampuni dosa kita. Surat Az-Zumar
ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu luas, besar, dan jika engkau bertobat, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Betul? Yang banyak dosa, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Betul? Maka jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan terbaik untuk memperbanyak sujud kita kepada Allah, memperbanyak doa kita kepada Allah. Kenapa? Sujudmu lebih dalam membuat hatimu lebih tenang. Betul? Bunda sayang, kira-kira masuk bulan Ramadan hati bunda tenang apa gelisah? Kok kayak mencurigakan jawabannya? Ketika masuk Ramadan, hati bunda tenang apa gelisah? Jangan-jangan ada yang gelisah karena belum beli bahan buat bikin kue salju. Jangan-jangan ada yang gelisah karena belum bikin nastar. Belum beli baju baru. Shh, hati-hati. Yang ketika Ramadan masih gelisah dengan urusan dunia, terlalu sayang kita dengan Ramadan. Betul? Jangan gelisah dengan dunia, gelisah dengan akhirat. Bunda udah berapa tahun ketemu puasa Ramadan? Kira-kira ada perubahan gak hidup kita? Jangan-jangan tiap tahun puasa Ramadan tapi gak ada perubahan dalam hidup kita. Makanya ada istilah, ada yang disebut dengan puasa ular, ada yang disebut dengan puasa ulat. Puasa apa? Satu puasa ular, dua puasa ulat. Konon katanya dua hewan ini dua-duanya berpuasa. Betul? Untuk melakukan metamorfosa dalam hidupnya, dua-duanya puasa. Cuman ular dan ulat beda hasil puasanya. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Setelah puasa pun namanya ular. Itu mah puasa ular. Tapi ada puasa ulat. Ulat mah sebelum, ketika, setelah, beda. Sebelum puasa namanya ulat, cek orang Sunda mah hileun. Betul? Ketika puasa jadi kepompo, setelah puasa jadi kupu-kupu. Betul? Berubah tidak? Sebelum puasa orang jijik melihatnya. Ketika puasa orang gak mau mendekat kepadanya. Tapi setelah puasa orang merindukan kedatangannya. Kalau ke rumah ada kupu-kupu, bilangnya mau ada apa? Tamu, dirindukan. Betul? Pertanyaannya, kira-kira bunda sayang masuk kategori puasa yang mana? Ular apa ulat? Jawab, ular apa ulat? Yang keras, ular apa ulat? Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan hati kita lebih tenang. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Ya, silakan. Siapa mau tanya? Ya, oke, ya Ibu. Ntar belum nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muajah dari Majelis Taklim Al Barokah Pabuaran Unyur Serang Banten. Siapa? Muajah. Mau aja. Muajah. Oh, saya dengar mau aja.
Ntar disuruh ngapain mau aja. Ya, Ibu mau aja ya, mau aja. Saya mau tanya. Saya kan sama suami punya balita, suka bergadang gitu ya. Balitanya begadang. Ya iya. Belum. Bener dong, Jadi pengen gitu sholat malam gitu, sujudnya lebih lama gitu. Cuman namanya punya anak bergadang kan susah. Ketiduran gitu. Apakah niat saya itu udah dicatat sama Allah gitu? Oh, mau ambil niatnya aja jadinya ya. Apakah niat ingin sholat malam bersama Malam suami itu dicatat udah sama dicatat Allah, pahalanya sama Allah. karena punya balita, Iya. begadang, akhirnya ketiduran. Balitanya ketiduran sama suaminya. Iya, ketiduran. Enggak dipindahin takutnya ketiduran. Iya, ketiduran. Jadi- Suami ketiduran. Iya. Ibu Ketiduran. bareng. Iya. Kok bisa bareng? Kan udah tidur bareng. Oh, ya maksudnya ini anak di tengah ya. Anak tengah. Sambil ngomong, jagain balita, Bunda, nanti kita sholat malam yuk. Nah, sambil jagain anaknya gitu kan ya, tiduran. Salah satu, dua-duanya malah tidur bareng. Iya, tidur. Tidur akhirnya nggak jadi sholat. Apakah niat Apakah niat saya sholat itu malam sudah sudah dicatat sama Allah? dicatat Iya. sama Allah? Mohon jawabannya, Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anaknya, ini Bunda, Ya. ini ayah. Ya. Ayahnya, Bun. Ya. Nanti malam kita sholat jamaah ya. Sholat malam ya Bun. Oke. Sambil Dede nih, ngomong Dede nih bangun terus nih gak tidur-tidur. Oke. Ya. Pokoknya Bun, kita harus sholat malam Bun ya. Oke. Harus sholat malam. Dua-duanya tidur. Udah ada niatnya berarti ya. Catur nggak tuh udah ada. niatnya? Tapi karena punya anak balita, Iya. jadi kecapean. Kecapean, akhirnya lelah, ketiduran. Dan itu sering begitu. Iya. Sering nggak? Coba dipakai mic-nya, sering. Ya, kadang-kadang. Sering apa kadang-kadang? Lebih banyak bangun sholatnya atau lebih banyak ketidurannya? Punya balita lebih banyak ketidurannya. Bang. Ketidurannya. Iya. Tapi niat mah tiap malam. Tiap malam ya. Niat mah tiap malam. Tiap malam. Cuman Lebih banyak ketidurannya. Bangun-bangun sholat id. Banyak ketidurannya. Bunda, Allah itu sangat baik dan maha baik. Allah itu sangat baik dan maha baik. Akuntansinya Allah dalam mencatat kebaikan dengan keburukan beda. Kalau keburukan baru dicatat kalau sudah melakukan keburukan. Tapi kalau kebaikan baru niat saja udah dicatat. Bunda bilang gini, ayah. Iya Bunda. Ayah. Ini kan belum tidur. Tidur ya. Lagi ngobrol di ruang tamu ya, maaf. Nanti Iya Bunda. kita sholat malam ya. Wah, iya Bunda. Ayah juga ingin sholat malam dengan Bunda. Baru niat, baru ngajak, ada pahala nggak? Satu pahalanya. Kemudian nanti malam bangun sholat, maka Allah berikan 10 pahala. Jelas apa jelas? Maka Bunda niatnya udah bagus, tapi pertanyaannya, Jangan keseringan ngambil niatnya doang. pertanyaannya keseringan. Kalau keseringan namanya bukan ketiduran, Ditidurin. Emang tidurin saja. tapi kebiasaan. Betul? Kalau ketiduran itu sekali-sekali,
Kalau tiap malam ketiduran, namanya bukan ketiduran, namanya Jelas apa jelas? Makanya niat itu nanti ada yang kedua Bunda, namanya azam. Azam. Namanya apa? Azam. Ada niat, ada azam, ada amal. Niat di hati. Azam kesungguhan. Tekad ya. Tekad. Jadi kalau Bunda bilang nanti malam kita qiyamul lail, ayo disiapin alarmnya. Tuh. Betul? Ayo disiapin kondisinya. Ayo disiapin semua hal yang bikin kita punya tekad yang kuat untuk sholat malam. Betul? Nanti yang ketiga amalnya. Makanya ada niat, ada azam, ada amal. Niat mah semua juga pengen niat. Tapi azamnya, contoh Bunda, Ramadan tahun ini mah saya pengen hatam Quran 3 kali hatam. Bagus nggak? Bagus. Namanya apa? Niat. Niat. Buktikan kalau memang serius azamnya apa. Maka Bunda lakukan. Saya mah janji setiap selesai sholat 1 juz. Berarti kalau sholat 5 waktu ada 5, berarti beres sholat 1 juz, berarti sehari berapa juz? 5 juz. Betul nggak? Dikali 6 hari ketemu 30 juz. Berarti kalau Ramadan ada sebulan, 6 dikali 4 24, 6 dikali 5, berarti Bunda bisa hatam 5 kali. Azam bukan? Maka ada niat, ada azam. Kuatkan niatnya, tekadkan azamnya. Jelas? Jelas. Itu.